karena tadi Ada Mas Dani. ada Mas Dani juga, terus tadi Mbak Emma udah di chat bahwa dia belum sempat baca, tapi nggak apa-apa Mbak Emma, nanti mungkin dari obrolan ini Mbak Emma akan menjadi mendapatkan inspirasi sehingga wah gue memang mesti baca. Nah ini silakan dari Mbak Deska, Mbak Santi atau Mbak Rina atau Mas Dani atau Mbak Jenny yang sudah baca, siapa duluan mau menyampaikan perspektifnya, silakan. Mungkin Mbak siapa Rina yang mau mungkin duluan atau Mas angkat Dani. tangan aja. Siapa yang mau duluan angkat tangan. Reset. Silakan. Atau Mas Dani mungkin yang mau duluan, silakan. Aku mau bikin pengakuan, belum selesai baca. Nggak apa-apa Mas Dani. Yang penting Mas Dani udah bisa menyampaikan apa yang Mas Dani rasakan walaupun belum selesai. Oke, tadi cukup kagum lihat Juwin sama Lita baca dalam 1 hari, baca dalam 2 hari gitu. Saya termasuk orang yang slow reader ya, dan kebiasaan jelek saya adalah kalau baca buku, ada tempat tidur, saya taruh di samping, tahu-tahu ada buku baru lagi, saya baca lagi buku baru. Jadi buku itu banyak sekali yang bertumpuk. Nah, antara Sama, 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 sama sama, Mas sama, Dani. dan sama. sama setiap Mas. kali saya lihat Rasina, ya ampun saya belum selesai baca ya. Terus masalah yang berikutnya, ini nih curcol dikit ya, soal mata saya gitu. Jadi kalau baca ini kan fontnya harus coba fontnya lebih gede lagi ya. Meskipun sebenarnya fontnya biasa ya, cuma ini aja tuh itu problem pribadi aja. Jadi belum bisa banyak komentar, cuma karena dengerin komentar-komentar orang selama ini, kalau saya lihat di apa namanya, mungkin tanggapan-tanggapan di Facebook atau di mana, ya tahu bahwa dia cerita tentang perbudakan ya, terus juga tentang model berceritanya tuh kayak ada tadi tadi siapa yang bilang tadi, Mbak Lita yang bilang ada kayak dua cerita jadi satu ya. Eh, itu buat saya itu justru justru cara bercerita yang buat saya menarik gitu ya, karena saya juga baca beberapa buku di samping Pangeran dari Timur, tapi juga baca buku dalam bahasa Inggris ada yang cara bertuturnya seperti itu, buat saya itu menarik gitu. Jadi saya mungkin lebih lebih fokus pada pada cara bertuturnya ya, dan belum selesai jadi belum bisa banyak komentar. Satu lagi yang buat saya menarik juga ini, meskipun saya belum sampai ke sana, cuma ada yang tadi yang bercerita bahwa si Rasina lidahnya dipotong ya. Iya Nah betul. itu buat menarik kan, saya pernah baca sebuah fiksi sejarah di Vietnam yang juga kejadiannya begitu, hukumannya adalah lidahnya dipotong. Uh, itu juga bagus, judul bukunya Tapestry, yang nulis namanya Nguyen Nguyen, saya lupa siapa, tapi dia Vietnamese American ya. Jadi dulu waktu zaman perang Vietnam dia mengungsi ke Amerika, tapi dia menulis buku yang juga buku sejarah yang buat saya bagus banget gitu, dan itu buat saya yang apa namanya, kepikiran mungkin nggak berarti persis ya, tapi buat saya itu uh, kekejaman zaman kolonial, tapi juga bukan zaman kolonial aja, juga kadang-kadang kejaman bangsa kita sendiri ya, itu banyak yang muncul di dalam fiksi sejarah. Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan pihak penjajah. Ini saya tahu nih kan dari dulu Mas Banu suka ngomong gitu ya. Penjajah itu juga ada yang baik, terus yang terjajah juga banyak yang jahat gitu ya. Seperti juga yang terjadi di zaman Republik Indonesia ini kan. Betul. Ya, Betul, ya betul. itu aja sih komentar saya. Mudah-mudahan sama seperti tadi komentar Mbak Emma tadi ya. Mudah-mudahan habis itu saya jadi terpacu untuk menghabiskan bukunya. Oh, Tapi kayaknya nggak mungkin 1 hari atau 2 hari. tapi Dan, sorry deh. Tapi Dan, ada deh Hah? satu. Tadi saya lupa saya bilang sama Iksa Kabanu. Kalau baca tentang nanti kalau udah selesai jejaring korupsinya si siapa? Si Candu dan segala macam itu mengingatkan saya kepada korupsi migas. Tetap aja gue miring-miring ke sana. Tapi Ada korupsi apa? Mengingat pada? korupsi migas, mafia migas. Oh, oke. Jadi tiba-tiba tuh kayak Banu menulis menulis di luar apa lebih 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 awal gitu loh menurut saya. Hmm. Jadi ketika saya baca di saat ini tuh kayak semua flashback. Gak heran gitu loh. Mungkin Ya, maksud Banu nggak ke sana. ya korupsi kan sebetulnya agak-agak OT gitu. Tapi korupsi Iya. kan sebenarnya Hindia Belanda tuh kan sangat korup ya. Rajanya. Iya, VOC iya. bubar karena korupsi kan. Betul, Terus betul. Daendels itu kan sebetulnya memberikan upah kepada semua Mm-mm.
apa namanya kuli atau apa sih istilahnya Ya, waktu zaman itu dikasih upah tapi dikorupsinya sama sama penguasa-penguasa lokal kan akhirnya. iya, betul, betul. Jadi ya Oke, begitulah baiklah. begitulah negara kita ya. Ya, Pokoknya apa yang ditulis di sini, walaupun ini cerita tentang abad 18, relevan banget ke masa kini sebenarnya. Hmm. Ya kan? Baik, silakan selanjutnya mungkin siapa yang mau Mbak Deska mungkin Mbak atau Mbak Deska Sati? yang Mbak Deska yang sudah jatuh cinta dengan filmnya Ya, monggo Mbak Deska. Mengobati Kangennya. Mas Gun. Jadi nyambung ya tadi dari Mas Dani itu loh. Ngelihat kondisi negara kita sekarang ya. Terus waktu VOC bubar karena korupsi segala macam. Kadang itu aku mikir loh kayak, oh jangan-jangan nih VOC itu bubar bukan karena korupsi pegawainya, tapi yang korupsi malah orang Indonesia yang dipekerjakan. Bisa jadi. Apalagi ngelihat yang masif korupsi besar-besaran sekarang gitu kan. Jadi ya, anyway, kalau masalah bukunya, apa namanya, aku tuh setuju sama teman-teman ya. Kayak buku ini tuh berkesan sekali untuk tak baca gitu loh. Tapi aku tidak sehebat Mbak Juwin atau Mbak Lita yang baca sehari 2 hari enggak. Karena menurut apa ya, maksudnya kayak dengan fakta sejarah dan yang lainnya yang ada di sini gitu loh. Kadang tuh aku tuh kayak harus bolak-balik gitu loh. Terus karakternya tuh banyak sekali ya Mas Banu ya. Jadi kadang waktu baca itu kayak kadang los itu loh. Iki sopo ya sing ngomong ini. Aku seperti itu. Eh, anyway ya lagi bagi saya apa ya yang bikin berkesan itu justru bagaimana perempuan itu digambarkan di sini gitu loh. Kenapa kayak dalam kebanyakan novel kolonial ya, perempuan Indonesia terutama yang dijadikan budak atau nyai itu selalu kelunta-lunta ya hidupnya. Jarang ada cerita nyai yang berakhir bahagia gitu loh. Terus somehow at some point dengan cerita Rasina ini bikin aku kayak nangis gitu loh Mas Gun, kayak kok uripmu mesakno tenan tondo, kok kasihan tenan gitu loh, wes lidahnya dipotong, dijadikan budak, somehow at some point, meskipun dia sadar akan seksualitasnya dia, tapi dia juga dijadikan komoditas seks gitu loh. Jadi itu sih yang membuat novel ini tuh kayak long lasting ininya kesannya buat saya. Tapi Mas Banu tenan. Kalau nulis karakternya ojo banyakan Mas Banu. Kadang aku lost. Siap, siap. Baik, baik. Ada lagi nggak Mbak Deska? Aku kira cuman itu aja. Baik, silakan. Yang lainnya sepakat yang aku nambahin dengan mungkin? kalian. Ada Mbak Jenny, ada Mbak Tia, ada Mbak Rina mungkin yang mau nambahin. Dari aku ya, Boleh, boleh Santi. Mbak. Ya, Santi nih. Mas Banu, maaf aku juga belum selesai bacanya, kayaknya udah setahun lebih. Sama kayak Mas Dedi tadi dan teman-teman yang lain itu ada di samping tempat tidur, di samping tempat tidurku tumpukan buku, entah buku apa-apa aja. Jadi kalau sesuai mood aja mana yang pengen aku baca. Dan Rasina karena apa ya, mungkin ceritanya juga ya yang agak-agak dark dan serem gitu, buat apa ya, perlu suasana hati apa menyesuaikan dulu gitu untuk membacanya gitu. Karena kalau misalnya kita capek pulang kantor misalnya kan pengennya bacanya yang ringan-ringan, yang apa, lucu-lucu, ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau baca Rasina ini sesuatu yang serius dan sama kayak Mbak siapa tadi, Mbak Deska, aku juga bolak-balik lihat yang halaman depan untuk melihat karakter ini siapa sih, dia jabatannya apa dan apa role-nya di sini gitu. Jadi apalagi namanya nama-nama Belanda gitu ya, dia agak-agak susah mengingatnya gitu. Dan karena apa ya, ini ceritanya tadi si Rasinanya hidupnya menyedihkan gitu. Karena sebelumnya aku kan baca buku Eka Kurniawan yang Cantik Itu Luka, dan itu aku setelah baca buku itu mual Mas. Aku baru pertama kali baca buku apa ya, emosinya tuh langsung apa, biasanya kan antara sedih, nangis atau ketawa gitu ya. Tapi buku itu tuh mual karena saking banyaknya
cerita-cerita yang menurut aku di luar nalar, tapi mungkin itu berdasarkan kisah nyata ya. Dan aku ngelihat Rasina ada bagian-bagian itunya juga, dan aku mungkin belum siap untuk itu membaca hal-hal seperti itu lagi. Lebih ke situ sih, tapi ya pelan-pelan nanti akan diselesaikan deh. Karena emang aku tertarik sih dengan buku-buku fiksi sejarah ini. Berbeda dengan dulu kita waktu belajar sejarah di sekolah ya, yang ngebosenin, tergantung gurunya banget ya. Kalau gurunya asik bercerita, dia storytelling-nya bagus, kita pasti suka. Tapi sepanjang pengalaman aku belajar sejarah ya, lebih mengasihkan itu lewat buku-buku fiksi sejarah ini, karena kan pasti ada fakta-fakta yang berdasarkan riset mendalam juga ya, walaupun itu fiksi, tapi kita tahu kayak latar belakang dan timeline-nya itu pasti sesuai dengan fakta sejarah gitu. Jadi itu sih yang bikin aku suka buku-buku genre ini. Dan ya buku-buku seperti buku Mas Banu yang lain lah, yang Teh dan Pengkhianat, terus apalagi tuh yang lain itu, gitu. Itu aja Kak Guni dari aku. Thank you. Oke, thank you. Ya, Kasih, betul. Mbak. Nambahin juga bener sih, bacanya Rasina tuh memang nggak bisa santai gitu, harus dalam benar-benar keadaan rileks. Jadi aku dulu bacanya Rasina itu juga dalam perjalanan menuju ke kantor, jadi benar-benar begitu dapat kereta, duduk, pasang headset, dan mulailah membaca. Karena kalau dibacanya di malam hari itu pasti menguras energi, kayak tadi Mbak Santi bilang, bahwa memang benar berat banget. Dan kayak tadi Mbak Deska bilang juga megap terus juga mesti bolak-balik ke depan, karena ini siapa sih yang ngomong, terus pas apalagi Mas Banu juga nulisin dewan-dewan VOC itu, jadi kita harus lihat dulu, oh ini yang ngurusin ini, oh ini yang ngurusin. Jadi memang harus benar-benar menyiapkan diri untuk baca Rasina, nggak bisa dalam keadaan yang capek, harus bener santai. Nah, baru ngebut di malam hari itu karena tinggal beberapa bab, udah detik-detik terakhir tuh baru yang wah dikejar untuk selesaiin. Baik, mungkin ada yang mau nambahin lagi sebelum nanti kita ke Mas Banu, Mbak Rina mungkin, atau Mbak Jenny atau Mbak Tia. Mbak Tia. Oke, sembari mungkin masih malu-malu. Oke lah, silakanlah Mas Banu bercerita, karena Anda membuat kita semua jadi ngap-ngap nih baca ginian ya Mas Banu. Sebelum bercerita mungkin kita nonton filmnya dulu ya. Boleh. Trailer 5 menit yang dulu pernah saya presentasikan ketika launching bukunya Maret 2023 di Bentara Budaya ya. Tadi sih sukses bukanya ya. Coba sekarang sukses nggak nih? Sukses. Oke, mari kita coba. Bentar. Soalnya saya gaptek pada dasarnya. Bentar. Kamu tuh ya. Saya mulai. Bentar. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan. Tapi gambarnya belum nih. Iya, belum. Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Bentar, supaya dia full screen gimana nih? Sebentar. Ya, Tadi. kalau mungkin karena share memang segitu Mas. Kan ini harusnya Mas Banu udah full screen. Oh, ini belum nih. Nah, sekarang. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, saya mulai ya. Oke. Kalau yang kurang keras, volumenya digedein aja ya. Kamis, 4 Maret 1621. Aku Hendrik Cornelis Adam, asisten Letnan Laut Nicholas van Waard. Sejak kecil aku tumbuh bersama kisah-kisah menakjubkan tentang pala. Buah ajaib yang hanya tumbuh di Banda. Sekantuk kecil pala yang dijual di Eropa bisa membuat pemiliknya. Sayangnya, rakyat Banda lebih senang berdagang pala dengan orang Inggris. Kata mereka, orang Inggris lebih berbudi dibandingkan kita orang Belanda. 20 tahun lalu, orang Banda dibantu Inggris juga sudah lancang membunuh Laksamana Vertu. Itu sebabnya, menurut Gubernur Jenderal Jan Pieter Soen Pun, kami harus menaklukkan Banda.
memberi mereka hukuman setimpal. Ketika buku kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat beredar pada tahun 2019, ada sejumlah komentar di media online maupun di Goodreads bahwa sebagian besar pembaca ternyata belum pernah mendengar berita pembantaian rakyat Banda tahun 1621 oleh VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Koen. Berita genosida itu adalah fakta sejarah yang bahkan tercatat di pihak Belanda, baik pada saat mereka menulis biografi Jan Pieterszoon Koen maupun di buku khusus tentang Banda. Tapi anehnya tidak direkam secara spesifik di buku sejarah resmi kita. Sementara korbannya sangat banyak. Sekitar 6.000 orang Banda dibantai, 44 diantaranya orang kaya Banda, dan 800 sisanya dikirim ke Batavia menjadi budak belian. Di buku Teh dan Pengkhianat, berita pembantaian itu saya jadikan salah satu cerpen berjudul Kalabaka. Para pembaca banyak yang protes. Mengapa cerita itu hanya muncul sebagai cerpen? Mengapa bukan novel? Padahal banyak pembaca tertarik ingin mengetahui lebih lanjut cerita genosida itu, terutama tokoh Kalabaka yang memang merupakan sosok luar biasa pada masa itu. Ia seorang bumiputra, seorang Syah Bandar, dan termasuk satu tokoh orang kaya Banda yang berpendidikan tinggi. Ia seorang mestizo, ayahnya seorang Belanda, dan ia berbahasa Belanda dengan fasih. Saya kemudian berpikir, mungkin pendapat orang-orang itu benar. Ada baiknya saya jadikan novel. Siapa tahu dari novel ini, berita penting itu bisa diketahui lebih luas lagi oleh generasi muda bahwa kita pernah melewati hari-hari sangat gelap di masa lalu. Selain berusaha merekam peristiwa pembantaian Banda, novel ini juga mencoba mengungkapkan perdagangan budak yang marak terjadi di Hindia, terutama di Batavia pada abad 18, atau kira-kira 100 tahun setelah peristiwa pembantaian Banda itu. Nama budak perempuan itu Rasina, keturunan warga Banda yang selamat dari pembantaian VOC 100 tahun yang lalu. Ia diculik, dibawa ke Bali, dijual ke Batavia, lidahnya dipotong. Sekarang aku tahu mengapa ia diperlakukan seperti itu. Tuan, hukuman apa? Mereka tak berdosa. Mereka tak berdosa. Itu ya filmnya. Tadi kedengaran semua ya? Ya, ada. Ya. Gimana, mau tanya jawab atau mau dijelaskan? Mungkin Mas Banu jelasin dulu, nanti dari situ yang mau bertanya langsung aja ya. Tinggal ngomong di chat, saya mau tanya, nanti kita persilakan jawab. Karena ini buat Mas Banu dulu deh kesempatannya, ceritain dulu kenapa bisa menjadi begini. Oke. Ini kelihatan ya? Ya. Bentar, ini lagi-lagi soalan teknis nih. Dan umur sebentar. Nah tuh kan nggak jalan kan sebentar ya. Kamu mau ngapain? Mau jalanin ini sebentar.
Bentar. Sabar. Soalnya anak yang baik hati sih zaman dulu. Gak kayak gue. Bentar, tunggu. Layanan suster tak suri tauladan. Full screen, mana full screen? Sebentar. Oh, ini dia. Belum kelihatan ya? Belum. Ya, ini ya, kelihatan ya. Ya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di video awal tadi itu, sebetulnya awalnya saya tidak bermaksud membuat cerita tentang Rasina ya, tapi lebih ke Kalabaka. Atas permintaan dari, seperti yang diceritakan di video tadi, dari para pembaca yang merasa tertarik dengan cerita Kalabaka, tapi merasa pada saat yang sama bahwa cerita yang ada dalam buku Teh dan Pengkhianat itu terlalu singkat dan tidak detail menceritakan pembantaian atau genosida Belanda itu. Padahal itu berita yang menurut mereka belum pernah mereka dengar di buku sejarah ketika SMA atau SMP ya. Saya pun begitu, jadi dulu belum pernah mendengar cerita tentang ini. Nah, kalau anak saya sudah mendengar, tapi dia hanya sekilas diceritakan di sekolah tuh. Jadi nggak sampai ke detail. Nah, jadi saya langsung setuju ketika ada membaca permintaan pembaca itu di Goodreads maupun di komentar di FB ya, bahwa dibuat novel aja Pak, dibuat novel aja Mas. Jadi akhirnya saya setuju dan saya rundingan dengan KPG dan mereka setuju untuk dibuat novel ya. Tadinya sih rencananya nggak tebal-tebal amat, tapi ternyata perkembangan selanjutnya membuat novel itu menjadi tebal. Nah jadi Kalabaka itu sebetulnya adalah seorang tokoh penting ya di Banda karena dia kepala suku ya sebetulnya ya. Terus dia juga menjadi tokoh utama yang menjembatani Banda dengan Belanda karena dia bisa berbahasa Belanda. Dia sebenarnya keturunan Belanda sebetulnya Kalabaka itu. Nah awalnya tuh saya menceritakan tentang Kalabaka menggunakan point of view orang pertama tunggal ya. Mengapa saya menggunakan point of view orang pertama tunggal? Karena beberapa alasan. Yang pertama, data tentang Banda pada saat ditulis itu sedikit sekali ya. Saya cuma punya buku dari karangan Des Alwi maupun dari Pak Usman Talib. Nanti kita bisa lihat bukunya ya. Dan dari beberapa tesis orang yang saya temukan di internet tentang genosida Banda itu tidak banyak. Tapi pada saat yang sama saya pernah mendapat sponsor, janji sponsor ya, dari perjalanan travel. Tadi saya sudah ngomong majuin ya, saya pernah dapat tawaran itu untuk ke Banda selama 5 hari sebetulnya, 2 hari perjalanan dan 3 hari di Bandanya itu. Udah senang sekali waktu itu ya. Tapi ternyata ketika sedang menulis itu kita kena badai COVID-19 ya. Jadi semua perusahaan tuh hampir gulung tikar atau berhenti sementara. Perusahaan yang janjinya mau memberi saya sponsor ke Banda itu juga menarik sponsornya. Jadi ya sudah, saya tidak punya cara lain kecuali dari buku-buku bacaan saja itu untuk menulis Rasina ini itu. Tapi saya tidak mau menarik point of view orang pertamanya karena yang pertama kita tahu dalam sastra itu ada 3 point of view kan. Orang pertama tunggal, orang pertama kedua dan ketiga tuh. Sebetulnya kalau yang wajar itu paling gampang kalau nulis sejarah tuh point of view orang ketiga. Karena tuh bisa dari segala sisi ya. Bahkan menceritakan pikiran orang pun bisa kalau pakai point of view orang ketiga. Tapi syaratnya dia harus punya data yang sangat akurat. Sementara saya nggak punya data akurat tentang Banda dan mau riset pun udah nggak bisa kan. Akhirnya saya pakai point of view orang pertama. Itu dari si Kalabakanya sendiri ya. Jadi rencananya dia akan menjadi penutur cerita itu awalnya ya. Tapi kemudian saya sadar, loh, Kalabaka kan termasuk salah satu di antara 44 orang kaya yang dibantai itu. Ini bukan spoiler ya. Anda sudah baca semua jadi tahulah ceritanya ya. Jadi Kalabaka mati pada tahun 1621 itu ya. Jadi bagaimana saya bisa menggunakan dia sebagai penutur cerita dengan point of view orang pertama kalau pada tahun yang 1621 pun dia sudah mati dipenggal kepalanya oleh samurai Belanda tuh. Nah, di tengah kebingungan itu kan saya nggak bisa mengelak dari konvensi untuk membuat
novel ini kan, ada gagasan, ada premis, ada sinopsis, ada tokoh dan karakter, dan point of view ya. Nah jadi saya mulai berpikir bagaimana menggelindingkan cerita ini masih dengan point of view orang pertama, tapi cerita itu bisa ketahuan nasibnya orang-orang Banda setelah Kalabaka mati itu. Setelah Kalabaka mati, saya ingin menceritakan tentang perbudakan yang terjadi di Nusantara ya. Kita tahu bahwa Belanda itu adalah jenius dalam hal perdagangan ya. Jadi sebelum Belanda datang, orang-orang raja-raja Nusantara itu sudah melakukan perbudakan juga intra-insuler ya. Jadi di tengah-tengah kepulauan Indonesia ini mereka sudah berdagang budak ya. Budak diimpor dari Buleleng, dari Bali, dari Bugis tuh. Tapi nggak ada yang sehebat Belanda. Budak-budak yang didapat dari 800 orang yang ditangkap di Banda itu dibawa ke Batavia, dijual, dan ternyata untung besar dari situ. Jadi mereka mulai berpikir, selain pala, mungkin berdagang budak itu menguntungkan juga. Jadi mereka mulai membuat suatu kongsi untuk memperdagangkan budak sampai ke transatlantik, sampai ke Madagaskar, sampai ke Cape Good Hope tuh, dan untungnya banyak gitu ya. Nah dari situ saya berpikir kalau tokohnya Kalabaka dan dia mati tahun 1621, bagaimana saya bisa menyampaikan ke pembaca dengan point of view orang pertama nasib budak yang terjadi di tahun-tahun setelah penaklukan Banda itu. Akhirnya saya mencoba membuat, ini tadi Anda yang balik sebentar ya. Ini kalau kita lihat nomor 5 itu Kalapaka Maniasa. Itu ini adalah prasasti yang ada di Banda betulan ya. Jadi kalau Anda ke Banda, konon, saya juga belum pernah ke sana sih, di dekat sumur tempat pembantaian itu ada prasasti ini. Dan dari situ ada 44 orang kaya Banda. Kalabaka ada di nomor 5 itu ya, Kalapaka Maniasa tuh. Nah itu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan membuat 2 plot. Plot yang pertama tuh plot 1621, plot yang kedua itu 1755. Plot yang pertama itu bercerita tentang kejayaan VOC. Jadi ketika mereka datang berhasil menguasai Pala, berdagang budak, mereka untung besar ya. Itu adalah mula-mula zaman golden age-nya VOC. Sementara plot yang kedua itu adalah justru decline, turunnya VOC. Jadi kalau kita lihat tuh yang plot 1621 itu awal VOC berjaya, 1755 itu 50 tahun sebelum VOC tumbang ya. Terus bagaimana menyatukan 2 plot ini? Saya sengaja tidak terlalu jelas ya menyampaikannya. Jadi ada samar-samar aja. Tapi dengan begitu pembaca pasti akan melihat benang merahnya, yaitu ada Banda, ada budak, ada korupsi, dan ada ketidakadilan. Itu adalah benang-benang merah yang tipis yang menghubungkan plot pertama dengan plot yang kedua ya. Ini tadi udah kita bahas. Nah, tugas berat lainnya adalah Ini hang atau Tadi sempat suara Mas Banu menghilang. Oh, di mana? Pas bagian Mas Danu hang ya? pas Enggak. setelah ngomong ketidakadilan itu agak menghilang. Oh iya, ini udah. Oke. Jadi plot ada 2 plot tadi ya, akhirnya memutuskan untuk membuat 2 plot. Jadi plot yang pertama itu 1621, itu adalah plot ketika VOC justru sedang berjaya ya, sedang baru sampai di puncak kejayaannya VOC itu. Plot kedua itu kebalikannya, jadi 50 tahun sebelum VOC tumbang pada tahun 1799 ya. Jadi dalam cerita Rasina ini kan kita melihat 2 titik VOC. Yang satu tuh kemunculan VOC, yang satu lagi tumbangnya VOC ya. Nah tapi benang merahnya apa? Banyak yang bertanya ke saya waktu itu di medsos ya, kok nggak begitu jelas benang merahnya? Memang sengaja. Jadi benang merahnya memang tipis. Tapi orang akan melihat benang merah itu dari kehadiran VOC, orang-orang Banda, kemudian budak, kemudian korupsi dan ketidakadilan. Itu adalah benang-benang merah tipis yang saya harap bisa terlihat ketika orang membaca buku Rasina ini. Mereka bisa melihat 2 plot ini dihubungkan dengan benang-benang merah yang tipis itu. Jelas ya tadi ya? Iya. Nah ini POV 1, 2, 3 tadi sudah dijelaskan. Berikutnya sesuai dengan konvensi pembuatan novel, saya mulai masuk ke karakter ya. Saya terbiasa seperti yang selalu saya ceritakan di kelas menulis saya, membuat Bible, membuat semacam kitab suci berisi semua data yang bisa saya tulis dan kumpulkan supaya saya tidak bolak-balik buka buku gitu. Jadi semuanya saya kumpulin jadi satu. Kita bisa lihat nggak ya dari
Kelihatan ya? Di sini Kelihatan, kelihatan. Nah, ini kelihatan ya? Iya. Nah itu nanti kita lihat isinya satu-satu ya. Misalnya karakter ya, itu Hendrik Cornelis Adam. Satu lagi yang bercerita tentang 1755 adalah Jos Boersveld. Hendrik Cornelis Adam itu akan menjadi penutur 1621, sementara Jos Boersveld itu untuk yang 1755. Dan di situ udah kita jelaskan semua karakternya ya. Ini nggak apa-apa saya buka karena Anda sudah baca kan. Jadi kita jelaskan sampai serinci-rincinya ya. Karakternya si Jos Boersveld itu ngapain? Takut sama istrinya, tapi dia juga jago berantem, tapi takut sama istri, itu ya, segala macam lah. Kita jelaskan sedetil-detilnya. Juga yang bagian yang sejarah murni ya. Kalau 1755 itu bisa kita katakan sejarah yang hanya menggunakan latar, tapi tokoh-tokohnya fiktif, maka yang 1621 itu 80% cerita murni ya. Di situ kita bisa lihat ada Jan Peter Sundkun, ada Heemskerk, ada Verhoef, semuanya kita cari datanya, kita kumpulkan jadi satu album, satu Bible seperti ini ya. Nah ini juga, jadi kembali lagi ke tadi itu, tokoh-tokoh tambahan, Stalhart itu kira-kira seperti itu tampangnya, Isaac Griselik seperti itu tampangnya, De Vries itu yang sebelah kanan ya, kemudian Rasina di bawah, yang itu kafirnya, itu sebelah kanan bawah, itu adalah kapitan Cinanya ya. Ini semua perlu saya buat dalam satu Bible tadi itu, karena saya tidak punya ingatan fotografis ya. Apalagi buku ini akan tebal, jadi mau nggak mau saya harus membuat cara supaya nggak bolak-balik buka buku. Bahkan ketika menceritakan karakter seseorang pun, saya harus konsisten ya. Kalau Stalhart digambarkan kurus, ada kumisnya tipis, kemudian rambutnya panjang, dari halaman 1 sampai halaman terakhir dia harus seperti itu. Nah, karena saya pernah melihat di satu novel tuh tokohnya berubah-ubah tuh, nggak konsisten. Nah, saya nggak ingin itu terjadi ya. Jadi saya bikin Bible ini, matanya Stalhart itu warnanya apa, rambutnya seperti apa, kumisnya seperti apa dan sebagainya itu. Jadi nggak akan bolak-balik. Kita keluar sebentar ya, sebentar. Kita sekarang pindah ke Bible ya. Bentar. Sabar ya. Dimaklumi Mas, dimaklumi. Sabar, gue sabar. Gak apa-apa. Kan Nah, nyantai. biasanya saya ada orang KPG yang jadi asisten, tapi ini nggak ada, ya udahlah. Bentar. Nah, sekarang kita bisa share lagi, tunggu ya. Hub harusnya nongol nih. Nongol ya. Oh, Nah, sebentar. Full screen, mana full screen? Nah, ini dia. Nggak perlu KPG lagi kan sekarang. Ya dipaksa lu malam ini tanpa orang KPG. Nah, ini adalah Bible yang saya pakai untuk semua data tentang 1755 ya. Nah, jadi itu tadi udah kita bahas ya. Stalhart itu seperti apa, Jos Boersveld karena dia bintang film, oke lah gantengan dikit lah ya, agak ganteng ya, tampangnya kayak gitu. Nah, itu istrinya di atas, bawah anaknya yang bandel luar biasa itu, anaknya yang suka, yang membuat dia suka stres ya. Nah, kemudian istrinya yang cerewet, nggak bisa dicerain juga kan. karena dia takut istri, jadi apa diceritakan begitu si Boersveld itu begitu. Nah, ini ya Isaac Griselik ya, harusnya bacanya Griselik. Itu kurang codet, harusnya ada codet di mukanya, bekas dibacok orang, tapi itu lupa ditaruh codetnya. Tapi mukanya menyeramkan kira si Isaac ini ya, dibandingin si Jos, karena ukuran badannya dia beda satu kepala dari si Jos ya, tinggi besar ya. Ini si Jacobus De Vries, itu Sarah istrinya, semua karakternya saya tulis. Ini Rasina ya, sebenarnya yang jadi patokan tuh yang bawah ya, yang bawah itu yang cantik itu ya, yang di atas tuh agak terlalu Jawa ya, yang bawah itu. Benar, yang di atas tuh Jawa. Nah,
sementara yang disebut kafir itu seperti itu ya. Jadi orang-orang dari Afrika yang dijadikan budak, mereka sudah jinak, mereka berbakti kepada VOC, ya itu tampangnya kayak gitu. Itu si Sabil, si Sabil tangan kanannya Yos ya, si Sabil itu ya. Ini kapten Cinanya, Tan Guanxin. Nah itu yang Lau Kok Hyong tuh yang membantu Yos ketika menyerbu rumahnya si De Vries terakhir kali ya. Pertempuran habis-habisan dia membantu si Yos ya. Nah sebelah kanan tuh adalah Bible untuk senjata-senjata ya. Ini juga saya nggak boleh keliru karena perbedaan tahun tuh nanti kalau nggak hati-hati diketawain sama orang yang ngerti ya. Jadi saya harus hati-hati sekali. Itu yang sebelah kanan, yang atas itu adalah pistolnya si siapa namanya si Stalhart. Nah, pistolnya seperti itu ya, pistol locok. Yang keduanya tuh Blunderbuss, tuh pistolnya si Borsfeld karena gede dan ujungnya besar. Kalau bedil berlaras itu hanya orang kaya yang punya. Jadi itu punyanya anak buahnya si De Vries. Nah kalau Zambia itu yang punya si kafir-kafirnya ya. Nah itu juga tuh cara kerjanya menembak dengan flintock itu seperti apa tuh. Kalau baju seperti itu ya. Jadi Sebenarnya kok nggak ada ya orang Tionghoanya? apanya? Kan si Lau Kok Hyong itu kan dia waktu ditanya kamu senjatanya apa terus dia bilang saya Oh menggunakan iya, itu enggak ada. Kelewang. Lewang ya itu. Oke. Nah ini bajunya kita pilih salah satu ya. Jadi kalau Anda membaca adegan ketika si De Vries masuk ke dalam gereja, nah itu yang saya gambarkan itu yang di tengah itu. Bajunya ada mantuanya warna merah dan sebagainya itu kira-kira. Nah, cantik loh baju-baju zaman dulu. Kalau aku kan lihatnya dari perspektif sini kan. Nah itu baju ceweknya ya. Ada kita tahu di dalamnya itu ada kayak kurungan Ya, ayam. pakai si namanya lupa. Ya. Tikut ya itulah namanya lupa. Ya itu. Nah dari itu jadi pakai kurungan itu ya. Terbuat dari tulang ikan paus ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini juga itu pakaian dalamnya, tapi untung nggak sempat saya gambarkan karena ya buat apa juga Dan digambarkan. mereka kan perempuannya juga pakai korset kan sebenarnya. Iya pakai. Korset yang diikat. Iya betul. Pertanyaan belum kejauhan. Apa tuh? Apa ya bagian-bagian ini tidak dimasukkan ke dalam buku? Waduh, kalau dimasukkan nanti tebelnya seperti apa? Atau cuma begini, mungkin Mbak Deska ingat kali ya tentang Murambi itu, tulang belulang, kurang lebih kan sama. Tapi mungkin dia pilih foto-fotonya. Tadi kayak contoh tuh yang tadi Banu share mengenai Kalabaka. Ya. Nah di Murambi itu, foto si tulang belulang yang memang sekarang jadi bagian turis, itu tuh dikasih lihat. Jadi betul-betul jadi kelihatan nyata gitu loh. Ya. Menarik nih. Sebenarnya kalau ada cetakan keempat gimana kalau ditambahin? Masukin ini Mas. Nah, ini bagus loh Mas. Jadi orang tahu bahwa Mas Banu memang meriset sedemikian detail sehingga bukan sekedar memang fiksi sejarah, tapi memang ada risetnya bahwa ini loh yang baju yang dipakai. Ini akan menarik sih di cetakan keempat dan seterusnya sih bagus. Ya itu ini bajunya Nyonya Krimpen, Van Krimpen yang diintip sama si Yos waktu dia masih umur 12 tahun dan akhirnya mereka Yos akhirnya dia menikmati mempelajari menjadi dewasa gara-gara menjadi dewasa. Nah ini adalah apa namanya si opium. Jadi bola-bola opium itu seperti itu bentuknya ya. Nah, saya tidak boleh salah ketika menggambarkan ke orang berapa jumlahnya segala macam. Nah yang kanan itu adalah korek api. Jadi saya hampir keliru waktu itu. Jadi ada adegan Yos dan Stalhart merokok. Saya pakai korek api gejres itu ya, korek api kayu. Ternyata belum ada. Jadi untung saya sempat membaca, oh ternyata belum ada tuh. Itu baru ditemukan awal abad ke-19 ya, kayu itu ya. Jadi sebelumnya tuh mereka pakai ini. Jadi ada batu apinya, ada logamnya, jadi digosokkan gitu nanti keluar percikan api menyambar itu yang kayak kapas di dalam kotaknya itu. Terus jadi nyala apinya itu dipindah ke lilin atau ke tali api. Nah, itu yang dipakai untuk menyalakan apa namanya? Rokok itu ya. Ini pipanya juga belum ada pipa yang aneh-aneh, ini pipanya dari gading atau kayu ya, atau ebonit ya, kira-kira seperti itu. Yang kanan itu adalah referensi rumahnya De Vries, rumah gedungnya De Vries. Itu lonceng budaknya.
Itu yang sebelah kanan bawah itu patung Venus yang menjadi tempat bersembunyi ketika mereka tembak-tembakan penyerbuan rumahnya De Vries ya. Kemudian itu rumah Kapten Cina yang di sebelah kanan atas itu ada dangaunya, ada ikan-ikannya, atapnya seperti itu tuh. Nah, ini yang sebelah kanan saya mau cerita bahwa dalam menulis fiksi sejarah pun kita harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita keliru. Dia memasuki rumah itu, kemudian berbelok ke kanan. Tapi begitu di halaman lain, loh kok beloknya ke kiri itu. Nah, supaya nggak keliru, setiap rumah yang kita gambarkan itu kita bikin denahnya. Itu kalau saya ya. Mungkin ada juga penulis yang punya ingatan fotografis, nggak perlu pakai kayak gitu. Tapi kalau saya merasa perlu denah ini. Ini adalah denah rumahnya De Vries, dan mereka tembak-tembakan di tengah lingkaran itu, rotonde itu ya. Kalau Anda masih ingat adegannya, mereka tembak-tembakan di depan itu. Gitu. Nah, ini yang rumah Slingerland yang sebelah kiri itu tempatnya Rasina disimpan ya. Ada tempat pos jaganya, ada tempat kudanya tuh. Yang sebelah kanan itu kantornya Jos Worsveld dan ada penjaranya itu yang di kanan kiri atas tuh penjara tempat si anak buahnya De Vries ditangkap ya. Nah, itu yang kantor pertamanya si Jos itu di Pulau Decima kira-kira kayak gitu. Nah, sementara yang 1621 itu juga sama lah ya. Ini Nicholas van Wert itu seperti itu, Jacob van Neck itu seperti itu, Van Heemskerk seperti itu, Houtman seperti ini, dan seterusnya. Ini kapalnya ketika adegan rapat di atas kapal, Dragon dan sebagainya tuh benar-benar harus saya cari ya kapalnya ya. Terus di mana ruangan tempat Jan Pieter Sundken biasa rapat, ada ketemu ya tempatnya di mana, dan saya bikin seperti ini, jadi nggak akan keliru kalau saya menceritakan adegan di rapat di kapal itu ya. Ini benteng-benteng, siapa yang udah pernah ke Banda pasti tahu ini. Saya belum pernah sih. Ini ada benteng Nassau, bentuknya seperti itu ya, benteng Nassau. Di dalam lengkungan itu ujungnya itu adalah sumur. Itu tempat pembantaian terjadi di situ ya. Jadi kalau kita masuk ke lorong itu di ujung itu ada sumur. Nah, dulu sumur itu dikasih di sebelah kiri atas ya, dikasih bambu, keliling bambu itu, dan orang-orang tuh dibantai di situ ya. Ini sumurnya yang bawah tuh. Nah, ini benteng Belgica yang letaknya di atasnya benteng Nassau, bentuknya seperti itu ya. Kura-kura ya? Iya, semuanya hampir kayak gitu ya. Nah, ini benteng Lontoir yang dibangun setelah udah setengah menang ya, Belanda udah setengah menang, dia bikin benteng ini. Kanan itu juga sama baju-baju. Nah, ini harus kita bedakan dengan baju-baju yang ada di 1755 karena beda ya, udah 100 tahun ya. Jadi ini abad ke-17, yang tadi itu abad ke-18 ya. Hampir sama. Itu Schuture itu seperti itu. Fungsi mereka tuh apa dijelaskan di situ. Ini tentara-tentaranya Jan Pieter Sundken ya. Ada regu tembak, ada perwiranya seperti itu. Itu ada buli-buli tempat isi mesiu dan sebagainya ya. Ini ada pasukan tombaknya yang membela si pasukannya si Jan Pieter Sundken ketika diserbu pagi-pagi. Nah, ini senapannya seperti itu. Dan itu adalah pala yang seumur hidup belum pernah saya lihat tanamannya ya. Kalau buahnya sih udah, tapi kalau tanamannya saya belum pernah lihat pala. Kasihan banget saya ya. Harus ke sono. Iya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Selesai ya ininya penjelasannya. Mungkin kita tanya jawab aja deh sekarang. Nah, aku mau nanya Mas, ini dari sekian tadi Bible itu, Mas Banu berapa lama merisetnya sehingga menjadi sebuah Bible itu, dan itu dapat dari mana aja sumber-sumbernya? Tadi itu, jadi hampir sama dengan Pangeran dari Timur, sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk mencari data ya. Jadi kalau nulisnya tuh mungkin 2,5 sampai 3 tahun, tapi nyari datanya itu yang lama, nyari datanya itu. Dan menurut saya tuh harus sabar ya. Orang kan kadang-kadang udah pengen nulis tuh kan ya, pengen nulis jadi udah nulis dulu deh tuh. Itu nggak apa-apa juga. Tapi nanti resikonya kalau kita udah nulis begitu terus nemu data yang lain, nah itu bongkarnya kan meringis kan, susah tuh. Nah, jadi mendingan kita bersusah-susah di awal dulu, berdarah-darah di awal dulu, kita buat Bible-nya, baru kita bikin kerangka karangan dan bikin tulisannya dan mulai menulis tuh. Sebelum membuat Bible, kita membuat kerangka karangan dulu. Jadi tadi itu ya, gagasan, premis, sinopsis. Jadi sinopsis itu ringkasan, kalau dibilangnya outline ya, outline cerita ya. Bab per bab tuh. Bab 1 mau ngomong apa, bab 2 mau ngomong apa, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru riset.
bisa nggak data-data ini dicangkokkan ke dalam sinopsis cerita yang sudah kita buat? Kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksain, kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi proses yang lama itu adalah mencari datanya dan membuat Bible. Ini masih ada satu lagi harusnya, tapi nggak saya masukkan ya. Ini timeline itu juga sama. Itu mungkin yang pernah ikut MRS tahu ya, ada timeline itu adalah rentang waktu ya dari abad ke-16, 17 sampai ke abad ke-18 itu saya tulis, saya bikin panjang gitu ya. Supaya kita nggak bolak-balik buka buku, capek loh buka buku, lihat lagi itu. Jadi mendingan dipasang di dinding rumah kita ya, meskipun bentuknya coret-coret, kita bikin melingkar di dinding rumah kita, jadi gampang nyarinya. Tahun ini ada apa, tahun ini ada apa, kira-kira seperti itu. Wow, berat ya ternyata. Berdarah-darah bangun di depannya. Ada yang mau tanya lagi sekarang mungkin dari Mbak Iriani, Rina, Mbak Jenny, Tia, yang sudah selesai baca, atau Mbak Deska. Mbak Deska udah jam berapa nih di Merauke nih? Mbak Deska masih ada? Masih Mbak, jam 10:30. Nah, 11 ya. Nah, nanti kan garing agaknya. tadi kan Mbak Deska bilang nanti sempat mau backpackeran. Nah, pergilah tuh ke semua yang tadi ditunjukin Mas Banu tuh, benteng Nassau, benteng ini pergi dah tuh biar bisa merasakan kehadiran Kalabaka di situ. Planningnya kayak gitu, justru karena kita itu di Kebab kemarin kan Mas Banu juga pernah nampilin slide sama video ini, inget nggak Mbak Jue? Aku belum ikut yang kebab yang itu. Nah, Aku nah ikutnya pas makanya, mulai nah Merauke. terus ya habis gitu kan terus kayak baca di deskripsinya ini toh, aku mikir aduh, jangan mati dulu sebelum kita ke Banda ya. Ya, betul. Betul. Tapi Itu. aku ngerasa ada satu part yang sebenarnya bikin aku penasaran sih. Keponakannya Kalabaka. Ya, makanya Kalabaka itu kelihatannya dia ikut dibantai ya, kelihatannya ya. Kelihatannya Karena selain itu nggak ditulis di situ, tapi sebetulnya yang dibunuh itu bukan cuma orang-orang dewasa, tapi juga remaja-remaja ya sebetulnya. Cuma nggak ditulis di situ, nggak dimasukkan di prasasti itu. Karena yang dimasukkan di prasasti adalah orang-orang penting ya, 44 orang kaya Banda. Jadi kalau mereka masih remaja atau apa mungkin nggak dimasukin, tapi kemungkinan besar dia ikut dibantai. termasuk dari 150 orang yang meninggal. Yang dicemplungin ke kapal, ya dibuang ke laut. Ya. Tapi gila ya, hanya karena buah sekecil itu sampai jadi rebutan beberapa negara loh. Iya betul. Nah, Karena waktu itu transportasi masih jauh kan, dan yang berat belum pernah melihat pala itu seperti saya tadi itu ya. Jadi mereka benar-benar menghargai buah pala itu seperti lebih di atas emas ya. Ya tadi itu kabarnya satu kantong pala itu bisa bikin orang jadi jutawan di Eropa sana tuh. Sebetulnya kalau kita lihat, saya pernah cerita nih di kelas sejarah ya. Jadi bukan salahnya Belanda juga dalam tanda petik ya. Karena waktu itu kita tahu ya, perang salib. Habis perang salib kemudian Ottoman berkuasa, mereka memblokir jalan darat dari perjalanan buah-buahan pala itu yang tadinya lewat darat, lewat Cina ya, lewat India dan Cina, diblokir. Nah karena diblokir, Belandanya, orang Eropanya kan pusing kan, mereka udah kecanduan pala, ini harganya mahal banget tuh, hanya orang-orang kaya aja yang bisa beli pala. Akhirnya mereka memutuskan cari sendiri palanya. Nah mereka pergi bikin ekspedisi ke Asia Tenggara. Nah itu kalau mau dilihat siapa yang salah. Tapi kalau menyalahkan orang Muslim juga nggak benar juga, karena kita tahu perang salib itu ya begitulah tuh, tercetus karena agama yang dipakai sebagai tameng untuk perebutan kekuasaan dan sebagainya. Jadi ya tadi itu saling ada apa ya, sebab akibatnya tuh. Nggak bisa kita menyalahkan satu frame aja tuh, nggak bisa. Saya mau nanya. Ya. Kalau baca beberapa bukunya Mas Banu itu kan selalu fiksi sejarah ya. Teh dan Pengkhianat, kemudian Rasina, kemudian Pangeran dari Timur, ya, terus Ratu apa ya? Ratu Sekop. Ratu Sekop gitu. Mau untuk India memang juga. Ini apa, Guni? Semua untuk Hindia kan juga kan?
Iya, iya. Memang Mas Banu memilih ya ini bahwa mengkhususkan diri untuk menulis fiksi sejarah gitu, Mas. Kalau boleh tahu kenapa, Mas? Tapi awalnya aku bukan loh ya. Kalau kita baca Ratu Sekop itu justru 13 cerpen yang sempat dipilih oleh Margin Kiri untuk diterbitkan ya di antara beberapa cerpen lain. Itu justru saya tulis itu urban ya, cerita tentang urban dan noir, ya apa gelap ya. Ada bunuh-bunuhan dan settingnya tuh metropolitan, apa kota tuh kayak gitu. Nah, tapi setelah itu kemudian pada saat yang sama saya ada apa namanya membuat Pangeran dari Timur itu kan bersama Mas Kurnia Effendi tahun 99 itu. Nah, Keren banget. sejak saat itu, ternyata sejarah itu kok menarik banget. Nah, saya mulai pindah dari cerita-cerita urban ke cerita kolonial gara-gara nyari data untuk Pangeran dari Timur itu tuh, dari tahun 99 itu. Nah, mulai menulis ada Mawar di Kanal Macan, Semua Untuk Hindia dan sebagainya itu. Nah, tapi memang setelah itu semakin ingin menulis fiksi sejarah karena seperti yang selalu saya share dengan Mas Gun ya, tiap kali ada yang lucu-lucu di Facebook, di Facebook tuh ya, kita literasi sejarah kita tuh mengerikan banget. Jadi kadang-kadang saya nggak habis pikir kok tiap kali ada cerita tentang sejarah tuh tanggapan orang-orang di komentar tuh kok aneh-aneh tuh ya. Misalnya ada gambar tentara Belanda menyerbu Salatiga tahun 1947. Komentar di bawahnya, kita kan merdeka tahun 45, kok 47 masih ada Belanda tuh. Saya sampai Nah ya, itu makanya. itulah yang terjadi ketika gue pagi Pak itu selalu terjadi antara gue dan Mas Banu sebenarnya kita karena sama-sama suka sejarah jadi gini Mas Banu tadi baru nih lihat nih gini. Terus aku cuma komen gini ini nggak baca sejarah ya. Oke, memang merdeka 45, 48 kan ada agresi satu agresi. Makanya, jadi saya juga nggak habis pikir apa separah itu ya. Rasanya dulu kita meskipun belum tergila-gila sejarah, perasaan dulu zaman kita SD kita udah belajar ngerti lah ya. Ada habis 45 ada agresi pertama, agresi kedua. Jadi Belanda tuh baru benar-benar hengkang dari Indonesia tuh tahun 53 dan 55 tuh ya. 55 tepatnya tuh ya. Itu pun masih ada beberapa di sini. Jadi aneh kalau mereka mengatakan kok Belanda masih ada tahun 47 loh. Mereka pikir habis proklamasi kemerdekaan Belanda langsung pergi kan enggak juga itu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat saya agak gemes ya. Jadi mungkin masih perlu banyak lagi cerita-cerita tentang kolonial yang tujuannya untuk meluruskan hal-hal yang kurang srek ya menurut saya ya. Ada lagi misalnya gini, saya juga sudah share dengan Mas Gun dan beberapa teman ya. Kita pernah gempar tahun 2016 kemarin ada foto Cut Nyak yang dirilis oleh sebuah partai ya, saya nggak sebut partainya ya, dirilis dia mengatakan Cut Nyak itu pakai jilbab karena dia perempuan Aceh, tidak mungkin perempuan Aceh yang sangat patuh pada agama itu nggak pakai jilbab gitu. Nah, ini gambar-gambar ini dari pemerintah Belanda sengaja menjelek-jelekan Aceh, makanya dikasih gambar Cut Nyak nggak pakai apa namanya, nggak pakai jilbab. Ini kan agak kacau itu ya. Karena ketika Belanda ada di sini, jilbab seperti yang kita kenal sekarang itu belum ada. Di Timur Tengah mungkin ada, tapi di kita kan nggak ada. Di Aceh adanya adalah kerudung Aceh. Mungkin Mas Dhani lebih tahu namanya apa ya. Jadi kerudung Aceh. Dan itu tidak menutupi rambut karena masih samar-samar. Nah, yang dipakai sama mereka untuk dalam tanda petik mengaku sebagai fotonya Cut Nyak itu adalah foto dari istrinya Panglima Polim yang kebetulan pakai kerudung dan kerudungnya diitemin, dikasih Photoshop diitemin, dia seolah-olah apa namanya jilbab. Nah ini saya bilang ke teman-teman para sejarawan, ini kayaknya nggak bisa kita diamkan begini deh. Ini soalnya sepertinya ada disengaja kayak gini nih, jadi supaya kita tuh jadi apa ya putus sama sejarah yang lama itu dengan alasan bahwa itu sejarah yang lama itu dibikin oleh Belanda dan oleh karena itu bukan bagian dari apa namanya sejarah kita itu jangan dipercaya gitu. Padahal yang jangan dipercaya harusnya mereka karena mereka yang ngaco sebenarnya gitu. Iya. Tapi mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Santi di kolom chat sama Denika bahwa gak usah jauh-jauh bahkan literasi sejarah, jangankan literasi sejarah Mas, literasi secara umum juga masih mengkhawatirkan. Dani juga bilang itu nama revolusi tahun 45-49 gitu. Ya Terus, betul. wah ini ada, jadi emang sekarang memang ya nggak usah sejarah deh, matematika yang simpel aja. Suka nonton kan di TikTok, Ya. bikin kepala pusing. Ya, jadi gini, tapi
Tapi sebenarnya bukan salah mereka juga ya. Kita tahu ya bahwa sejarah Indonesia itu tidak berjalan linear. Pasti semua tahu ya. Jadi terbagi menjadi 3 historiografi. Kalau kita lihat lagi ya. Yang pertama tuh historiografi tradisional, itu zaman raja-raja, berhenti sampai Demak ya. Karena Demak Islam ya. Lalu dipotong oleh historiografi kolonial, yaitu ketika Belanda masuk sampai Belanda keluar. Nah, kemudian ada yang namanya historiografi nasional. Itu adalah tahun-tahun ketika sejarawan kita berusaha dan tanda petik memperbaiki sejarah yang sempat terpotong oleh kedatangan Belanda. Nah, pada saat yang sama Soekarno dan the gang itu sedang membara nasionalismenya kan. Jadi gimana caranya supaya rakyat tuh udah terpisah dari Belanda, ikut Republik aja tuh. Nah, itu dipanas-panasin. Kita sudah dijajah 350 tahun, kita sudah menderita seperti itu ya. Jadi padahal kalau kita pikir logikanya 1945 dikurangi 350 loh, Belandanya belum datang. 1595 ya, Cornelis Dautman baru datang 1596. Jadi ini sebuah literasi yang kacau karena tadi itu semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga yang harusnya sejarah itu tidak dibalik-balik jadi dibalik-balik. Meskipun kita juga yakin memang ada yang perlu dibalik ya. Misalnya di historiografi kolonial Diponegoro itu dianggap pemberontak. Itu kan nggak benar kan. Ketika kita sudah merdeka, Diponegoro pahlawan tuh. Tapi ada juga yang harus dibalik. Misalnya Van Heijs tuh, pahlawan Hindia Belanda tuh. Loh, Van Heijs itu membantai rakyat Aceh. Dia bukan pahlawan, dia musuh tuh. Nah, gitu. Ada yang harus dibalik, ada yang tidak usah dibalik. Tapi nafsu untuk membalik-balik sejarah itu jadi kebablasan. Jadi yang harusnya tidak dibalik, ikut dibalik gitu loh. Seperti Cut Nyadin tadi itu tuh. Kemudian Thomas Matulesi itu Muslim misalnya tuh. Itu gimana tuh, kan agak membingungkan tuh. Padahal dari pengakuan dari orang-orang sana sendiri bukan, memang mereka itu Kristen gitu ya sebenarnya gitu. Nah, ini ada komentar juga Banu dari Emma. Wah, dia bilang nih, barusan cerita sama teman yang suka baca buku juga. By the way, dia juga mau beli buku Rasina ini karena belum pernah tahu. Coba dia dia belajar sejarah Banda itu pas kuliah di OSI. Coba kuliahnya di OSI baru belajar Belanda, sejarah Banda, bukan di Indonesia. Jadi dia bilang sejarah Belanda SD itu cuma which is true, VOC, Dendel sama Jepang. Ya benar, zaman kita tuh itu yang dipelajari. Dan Dani juga bilang, dan sejarah di sekolah juga sangat Jawa sentris. Hanya Majapahit dan Mataram yang dibahas, soal Banda hanya selintas saja. Dan sepakat sama Guni, gue malah nggak inget loh Nu soal Belanda. Soal Banda, bukannya kita sama ya? Apanya? Soal Belanda. Oh sorry, ada Tia mau bicara. Ini malah kita yang ngomong. Ya, gimana? Ya Mbak Tia, silakan. Halo, selamat malam. Salam teman-teman semua. Halo Mas Banu. Iya, aku dengerin obrolannya jadi mau cerita juga. Jadi aku dari SMA mungkin ya suka sejarah. Dari SD sih suka pelajaran sosial ya. Tapi aku menjadi sangat tertarik untuk belajar sejarah itu ketika baca fiksi sejarah. Jadi awalnya nggak suka ya baca buku sejarah. Ya suka, tapi maksudnya kan cuman fakta-fakta dan tanggal-tanggal gitu ya kalau di sekolahan. Tapi ketika aku membaca fiksi sejarah, dulu tuh jadi cinta dengan Pram gitu ya. Jadinya kan lama-lama, oh ternyata begitu ya faktanya gitu. Meskipun mungkin ada percampuran fiksi ya dengan fakta, tapi menurut aku itu sangat-sangat membantu ya, membantu kita untuk belajar sejarah. Terus kebetulan aku mau cerita juga nih, sebenarnya aku nggak tahu banget tentang sejarah, tapi aku kan punya komunitas anak-anak homeschooling. Nah, aku pikir karena aku suka baca buku sejarah dan baca fiksi sejarah, aku jadi nekat gitu. Aku mau bikin kelas sejarah buat anak-anak gitu. Dan ini jujur aja, buku-bukunya Mas Banu, buku-buku yang lain gitu kayak Pram gitu tuh sangat membantu aku ya. Dan ya itu kayak tadi Mas Banu bilang ada 3 fase historiografi itu ya. Aku jadinya jadi belajar juga gitu. Dan
kupikir itu akan membosankan ya buat anak-anak, tapi ternyata anak-anak tuh suka banget loh. Padahal aku juga sama kayak Mas Banu, gaptek banget gitu. Nggak bisa bikin presentasi yang canggih lah, itu Mas Banu udah keren lah. Kalau aku tuh cuman nyomot-nyomot foto gitu, foto ditaruh, tapi aku nanti bercerita gitu sama mereka, dan bayangan mereka tuh aku bisa membayangkan loh kejadiannya kayak gitu. Jadi ternyata anak-anak itu suka banget gitu diajarin sejarah ketika kita nggak ngasih tanggal-tanggal kayak gitu-gitu, tapi aku tambahin dengan kisah-kisah yang aku dapetin dari karyanya Mas Banu gitu ya, atau apa di buku-buku gitu tentang pengkhianatan Portugis gitu terhadap kerajaan Ternate kayak gitu, atau apa betapa si Columbus tuh sebetulnya mau nyari kepulauan rempah-rempah tapi nyasarnya di Amerika yang kayak gitu tuh, ternyata mereka ketawa-ketawa dan lucu gitu. Dan itu yang apa pertemuan yang sejam itu cukup membuat mereka apa mencari tahu gitu. Jadi kadang-kadang aku suka dapat laporan kalau Kak aku jadi baca ini gitu. Jadi menurut aku sejarah itu penting ya buat diajarkan ke anak-anak. Walaupun aku bukan jurusan sejarah, tapi ketika membaca karya-karya fiksi sejarah itu benar-benar membantu aku banget gitu. Jadi aku senang banget ketika bertemu sama Mas Banu gitu ya, baca-baca karyanya Mas Banu. Itu sangat membantu aku lah gitu deh. Aduh, Itu terima aja kasih sih, ya. makasih. Nanti mungkin kita akan ajak lagi karena memang kita coba juga akan membahas buku-buku fiksi sejarah ya, Rita ya. Ada beberapa juga sih buku fiksi sejarah. Mungkin yang kalau Banu lebih spesifik di saat ini kebanyakan yang zaman Belanda. Mungkin kita juga ada cerita-cerita yang tahun 65 atau yang 98. Karena itu Oh kan iya, aku sebenarnya mau nanya juga sih sama Mas Banu. Mm-mm. Apakah Mas Banu memang mengkonsentrasikan temanya tuh tema kolonial, apa tidak terpikirkan untuk sebelum kolonial gitu, kayak misalnya zaman-zaman Hindu Buddha atau tadi ya yang tunggu lainnya. Gitu. Oke. Terima kasih. Tunggu tanggal. Gimana Jadi Banu? jadi gini, saya kebetulan apa ya, lebih percaya diri kalau ada buku catatan yang ilmiah gitu ya. Bukan berarti sejarah Indonesia itu yang ditulis oleh orang Indonesia itu tidak ilmiah. Tapi gini, saya tidak punya kemampuan untuk bisa bahasa daerah atau kayak Rawamangun atau orang-orang yang dari Sumatera itu ya, untuk mempelajari bahasa daerahnya mereka sehingga bisa bercerita tentang pahlawan-pahlawan daerah mereka dengan bahasa daerah mereka dan sangat luas gitu ya. Nah itu saya tidak punya anugerah seperti itu. Jadi misalnya Langit Kresna Haryadi, dia bisa bercerita tentang Majapahit dengan sangat fasih ya, tempat-tempatnya di mana, itu saya nggak bisa tuh. Apalagi dia separohnya buku-buku seperti itu pedomannya adalah buku-buku babat kan. Buku-buku babat itu buku-buku yang ditulis oleh para empu zaman dulu tuh. Dan bagi saya nggak tahu, mungkin saya yang salah saya ya. Jadi setiap kali saya membaca cerita babat, saya merasa kurang ilmiah. mungkin salah saya ya, karena saya bukan sejarawan tulen ya. Jadi misalnya cerita penyerbuan orang-orang Belanda ke Batavia ditulis dari apa namanya cerita babat ya. Itu beda sekali dengan yang ditulis oleh orang Belanda. Yang dalam cerita babat penyerbuan Batavia itu kalau ditulis oleh sastrawan Jawa zaman dulu itu aneh. Ada Pangeran Purbaya bisa terbang ya. Jadi dia naik kapal terus karena kapalnya lambat dia terbang tuh, supaya cepet ya. Sambil mengisap pipa dia melayang-layang di atas bentengnya Belanda. Kemudian dengan sekali tunjuk bentengnya terbelah tuh kayak gitu. Jadi buat saya tuh kok kayak dongeng begini ya tuh. Tapi kalau bagi para ahli sejarah, mereka tidak akan menafikan itu sebagai dongeng semata-mata, karena
kadang-kadang di dalam dongeng seperti itu ada fakta sejarah juga yang terselip. Misalnya masih menjadi pro kontra. Apakah Jan Pieter Soenkun itu mati karena kolera atau memang betul seperti cerita Babat itu bahwa ada mata-mata dari Mataram yang diselundupkan ke Puri Batavia, kemudian mencampur minuman Jan Pieter Soenkun dengan racun. Itu masih diperdebatkan. Walaupun kalau saya pribadi disuruh milih lebih masuk akal kalau dia kolera, ya. Karena sampai sekarang makamnya Jan Pieter Soenkun yang katanya ditanam di Imogiri dan diinjak-injak orang tuh nggak ada tuh. Ketika dibongkar tuh ya nggak ada, memang nggak ada makam siapapun di situ tuh ya. Yang betul adalah dia dimakamkan di gereja Krek yang sekarang jadi Museum Wayang itu di situ ya. Karena mustahil dia dipenggal kepalanya kemudian badannya dibawa ke Jogja itu bagaimana caranya tuh? Sementara pasukan Jawa masuk ke benteng Batavia aja nggak bisa tuh, kayak gitu. Nah, itu kayak itu. Jadi untuk menceritakan yang versi Indonesia, cerita-cerita Babat atau cerita historiografi tradisional, saya bukan orang yang kompeten untuk itu ya. Nah, sebaliknya untuk cerita-cerita yang setelah kolonial, misalnya yang 65 atau reformasi, itu saya menyerah deh. Sudah banyak sekali yang menulis itu. Ada Leila Kudori, ada Ayu Utami, ada segala macam. Jadi kalau saya menulis di situ hampir pasti susah untuk bisa kelihatan beda tuh, susah di situ tuh. Saya mendingan mendalami apa yang kolonial ini, karena tadi itu salah satu alasannya adalah saya ingin meluruskan pandangan orang tentang dunia kolonial yang dipandangnya hitam putih itu ya. Karena tidak seperti itu sebetulnya tuh. Betul bahwa Belanda itu menjajah kita ya. Itu betul karena ada catatannya, dua pihak tuh punya catatan tentang penjajahan, tentang tahun-tahun mereka dijajah tuh ada di catatan dua belah pihak itu tuh. Tapi bahwa kemudian semua orang Belanda itu jahat, nah itu yang harus dikoreksi ya. Karena ya tadi itu yang seperti dikatakan Mas Dhani, ada orang Indonesia jahat, ada orang Belanda jahat. Kebetulan mereka semua ada di suatu zaman yang disebut zaman kolonial. Nah itu tidak pernah diceritakan orang karena ingin dilupakan tuh. Oh itu punyanya Belanda tuh, ngapain kita ingat lagi? Padahal banyak sekali peristiwa penting di zaman kolonial itu yang harusnya dikasih tahu ke anak-anak zaman sekarang sebetulnya itu. Kira-kira gitu ya. Oke, masih adakah yang hendak bertanya lagi? Sebenarnya kalau nggak ada satu dari tadi yang sebenarnya kepingin tanya. Tapi ini lebih betul-betul ke Rasina. Aku paham timelinenya, aku paham semuanya. Tapi kenapa Rasina? Kenapa sampai harus sedemikian penggambaran Rasinanya? Masuk sih timelinenya, aku ketemu. Tapi kenapa Rasina? Kenapa bukan Kalabaka gitu ya? Ya, enggak. Aku ngerti kamu nggak mau pakai Kalabaka karena Kalabaka udah game, udah dead. Yeah. Tapi dilanjutin dong kan kamu, tapi kenapa Rasina dan kenapa sampai sedemikian gelapnya, hadisnya apa gitu loh? Jadi yang pertama dan kenapa nggak happy ending? Jadi gini, sebenarnya ada 3 cara bercerita fiksi sejarah ya. Ini saya udah berkali-kali menceritakan ini di kelas sejarah ya. Yang pertama itu kita sebut dramatisasi biografi ya. Itu biografi yang benar ya. Tempatnya benar, orangnya benar, kejadiannya benar. Tugas penulis di dalam dramatisasi biografi itu adalah membuat drama tuh. Jadi Diponegoro ditangkap, nah kita bikin dramanya. Tapi peristiwa itu benar-benar ada tuh. Tidak meleset sama sekali itu. Itu dramatisasi biografi. Lalu ada itu contohnya ya, misalnya Juragan Teh, karangannya Hela Hase itu dramatisasi biografi. Lalu ada lagi yang disebut dekonstruksi sejarah. Dekonstruksi sejarah itu atau alternate history itu lain lagi. Itu adalah orang-orangnya benar, tahun-tahunnya benar, timelinenya benar, tapi endingnya dipelintir. Seperti kalau kita nonton filmnya Quentin Tarantino ya, Inglourious Basterds itu Hitlernya tidak mati bunuh diri, tapi matinya dipancing sama Brad Pitt masuk ke dalam bioskop, kemudian bioskopnya diledakin, jadi kepalanya ketimpa reruntuhan bioskop, mati dia gitu ya. Nah itu dipelintir, tapi harus jelas sejarahnya, karena kalau sejarahnya nggak jelas,
orang nggak lihat dipelintirnya itu di mana tuh, sengaja dipelintir di belakang gitu ya. Itu namanya dramatisasi, dramatisasi. Namanya itu adalah dekonstruksi sejarah ya. Dalam dekonstruksi sejarah ini pemenang Perang Dunia Kedua mungkin bukan sekutu, tapi mungkin eksis ya, mungkin Jerman, Itali, Jepang gitu ya. Pokoknya dipelintir itu. Yang ketiga ini yang biasa saya pakai, ini disebut infiltrasi tokoh fiktif ke dalam latar sejarah. Jadi latar sejarahnya benar, tahun-tahunnya benar, orang-orangnya benar, interaksi tokoh-tokohnya benar, tapi ada tokoh fiktif yang kita selundupkan di bagian sejarah itu, di potongan sejarah itu. Dan fokus kita justru di orang-orang fiktif ini gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaannya Yuin tadi soal Rasina ya. Jadi karena saya pilih yang nomor 3, saya tidak bisa mengkhianati sejarah ya. Jadi kalau pakai yang kedua tadi bisa dipelintir ya. Rasinanya pinter tuh. Meskipun dia budak, dia pinter, bisa gitu ya. Budak tapi pinter baca dan sebagainya. Tapi karena saya tidak mengkhianati sejarah, maka pada tahun itu Boro-Boro yang perempuan ya. Laki-laki Bumi Putra pun paling tinggi cuman jadi pengurus rumah tangga tuh. Nggak bisa baca tuh, nggak bisa segala macam. Jadi mustahil kalau saya gunakan Rasina sebagai tokoh untuk menceritakan ada korupsi, ada nepotisme di di tubuh VOC itu ya. Susah, nggak mungkin tuh. Jadi saya kembalikan lagi fitrahnya si Rasina itu sebagai budak. Kebetulan dia bisa menulisnya huruf Arab ya, karena dia anak bangsawan ya. Tapi tidak lebih dari itu. Nah, kenapa dia tuh dibikin tersiksa seperti itu? Itu karena beneran ada. Jadi kalau Anda baca bukunya Henk Niemeyer tentang Batavia ya, dan tentang kejahatan-kejahatan Belanda pada masa itu ada yang lebih sadis dari Rasina. Jadi saya ceritakan aja ya. Jadi ada salah satu budak yang dituduh mencuri, ya, budak perempuan ya, itu digantung, kemudian kemaluannya dikasih madu, sehingga semut-semut masuk ke dalam kemaluannya dan dia mati merana tuh, disiksa seperti itu, dicambuk, kemudian kemaluannya dikasih madu dan dirubungi semut. Nah, itu lebih kejam dari siksaannya Rasina itu. Kalau kita lihat di catatan harian yang ditemukan oleh Henk Niemeyer itu ngeri-ngeri banget tuh. Nah, itu saya ingin mengambil contoh betapa buruknya perlakuan Belanda kepada orang kita tuh memang ada zaman dulu, dan itu hadir di sosoknya Rasina gitu ya. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Saka Banu. Ya. Gila, ini diskusinya bakal panjang ya. Tapi mungkin udah malam juga, kesian yang lain juga tempat. Mbak Deska udah pukul berapa di sana, Mbak? Di sini sudah jam 11. Oke. Jadi gini, boleh kalau diambil kesimpulan bahwa adalah perspektifnya Mas Banu itu relevan untuk dibawa ke masa kini gitu. Walaupun Rasina itu hidupnya di belasan tahun yang beberapa abad yang lalu, tapi bisa dimasukkan ke dalam era masa kini gitu ya. Bahwa memang ya saat ini pun ya kalau namanya korupsi ternyata memang sudah ada dari zaman dulu gitu. Kalau baca bukunya Omen Londonnya Mas Bondan juga memang ya peliknya kehidupan masa POC itu ya memang di situ gitu ya. Jadi Mas Banu terima kasih sekali lagi. Kalau nggak karena waktu mungkin bisa panjang sampai 2 jam nih, tapi mengingat sudah waktunya istirahat dan besok masih ada yang bekerja, jadi kita akhiri dulu sampai segini. Sebelum kita foto dulu. Itu bareng, yang itu kalau mau sambil memperlihatkan buku. Tunggu. Kalau mau copy chatnya gimana ya caranya ya? Saya belum baca semua chat kan sebenarnya itu. Kan ada yang bertanya, ada yang apa tuh. Oke, nanti aku kirimin. Sebenarnya ini juga nanti akan kita upload di YouTube-nya si siapa lagi sih OCN Random. Nanti di chat-chatnya juga ada, tapi nanti aku keluarin transkripnya deh. Oke. Ya. Oke. Kita boleh open cam dulu sambil memegang si gue selalu nggak pernah bener deh buka. Harus di depan. Jangan depan di bawah. Nah, begitu. Karena kita pakai screen. Bisa nggak, Asgun? Oke, udah semua? Belum?
Emma udah. Mbak Iriani? Belum. Mbak Iriani kenapa tangannya naik? Ada yang mau bertanya? Mbak Rina? Rin? Oh enggak. Oke, ini aku coba ya. Rina sama Iriani belum ya. Sebentar ya. Sebentar. Aku yang ambil aja, nanti aku kirim ke ini, ke IG. Ya, ya, boleh, IG. boleh. Yuk, 1, 2, 3, smile. Ya. Nggak kelihatan, Jun. Ini jangan Ada. ditunjuk. Lagi ini. Nah, Oke, 1, 2, 3, cheers. Sip. Ya. Oke, sekali Oh, lagi. udah malam. Oke, wait. 1, 2, 3, hai. Oke. Oke. baik. Terima kasih banyak Baiklah, ya, terima kasih teman-teman. teman-teman atas kesediaan dan meluangkan waktunya Dan terima kasih juga Banu. untuk Ya. edisi perdana Ocehan Random. Untuk Aja, edisi berikutnya, kami akan menginformasikan buku apa di Instagram Ocehan Random. Jadi ditunggu saja buku apa yang akan kami bahas untuk berikutnya. Mas Banu, terima kasih sekali lagi. Dan juga buat Mas Dani, Mbak Santi, Mbak Deska, Mbak Tia, Mbak Rina, Mbak Emma. Iriani, Mbak Emma, Thank you. Jenny yang udah pamit duluan. Sampai terima kasih untuk waktunya dan sampai bertemu lagi di bulan depan dengan buku yang lain. Terima kasih. Dadah. Makasih Mas Thank Banu. you. Makasih semua. Bye-bye. Selamat malam. Malam. Guni. Panitia tuan rumah jangan kabur dulu. Bye. Guni. Dadah nih. Mbak Lita. Kenapa Mbak Deska? Apa namanya, nggak mau bikin over the weekend terus jadi ocehan tengah malam kayak gitu. Menarik juga. Nanti Menarik juga. kita usahakan kita rembukan dulu bertiga. Awalnya tadinya sih Umpamanya. Guni Jadi emang kalau- dia udah ngamarin. Jadi kalau buat aku kayak gitu kan hari Jumat kayak gitu kan pas besoknya aku nggak perlu Boleh. Ya, Karena paham. ini Ya, karena kan? tayangan perdana. Jadi mungkin nanti berikutnya kita akan membuatnya itu di akhir Jumat sehingga kesananya Sabtunya udah bisa leye-leye gitu. Jadi ini karena ini perdana dan kita ya sudah nanti mungkin bulan depan kita akan pindahkan harinya di hari Jumat. Hari Jumat. Asik. Iya, ini sih Mbak Lita, ini egoisnya. Mas Banu, Oke, ini bye. egoisnya saya Mbak Desca. Karena hari Jumat besok saya ada acara, jadi nggak bisa hari Jumat. Aman. Oke, udah Banu. Iya. Makasih. Mas Banu, terima Makasih kasih ya. Dadah. Mas Banu, terima kasih. Oke. Nah, Jadi bagaimana? Oke. bagaimana? Kenapa cuma kita berdiri sih bertiga yang ribet? Bukan ribet, maksudnya ngomong dulu. Udah, ya, tapi Ya masih malu-malu. malu-malu kalau Tapi menurut Mbak Deska tuh sebenarnya juga udah pernah ngundang Banu juga, tapi dia penasaran kayaknya. Oh. Mbak Deska tuh Iya. udah pernah ikut. Jadi Udah dia selesai. cerita Jadi dia aku udah undang Banu. menampilkan belakang kamarku aja sudah selesai. Ya, ini juga di gudang buku sebetulnya. Ya, jadi Ini di kalau- gudang buku